Indonesia tidak hanya dicengkram oleh Cina dan Amerika, tapi Indonesia dicengkram yang lebih dahsyat dari itu, yaitu GP, Global Predator, yang sering disebut dengan elit global, yang dulu dimotori oleh Rothschild dan Rockefeller, sekarang dikendalikan oleh George Soros dan Henry Kissinger. Itu yang harus dipahami. Makanya jangan kaget Presiden Prabowo menjadi target oleh George Soros untuk dikudeta. Dan itu benar-benar empiris, nyata di lapangan. Bagaimana kekuatan media informasi di Indonesia, media mainstream di Indonesia, hampir 90% dikuasai oleh George Soros. Gitu. Dan itu sudah benar-benar terdetek oleh Presiden Prabowo. Bahkan beliau memberikan statement di media. Gitu. Tapi aneh, Pak, ketika sekarang Indonesia dicengkram oleh Cina, saya diundang sabab pemuda-pemuda Islam diadakan di Gedung Muamalah. Nah, pemuda-pemuda ini, saya mikir ini harus dibangkitkan semangatnya. Akhirnya saya kasih judul Konspirasi Cina dalam menghancurkan Islam di Indonesia, dalam menjajah Indonesia. Jadi imperialisme Cina di Indonesia. Wah, akhirnya ya Allah, langsung Kapolresta datang ke rumah saya. Ustaz, jangan diteruskan. Kalau diteruskan, nah ini, jadi ada ancaman. Apalagi bongkar penjajahan Cina di Indonesia, nggak boleh. Karena waktu itu masih di bawah rezim Mr. Mulyono, nggak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni." Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya. Man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni.
Barang siapa yang bangun pagi hari, akan tapi dia tidak peduli, cuek, masa bodoh terhadap problem-problem umat, terutama sekali problem kaum mukminin, falaisa minni, kata Rasulullah, mereka bukan golonganku. Alangkah ruginya kita hidup di dunia ini kalau tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Alangkah ruginya. Oleh karena itu pagi hari ini kita mencoba untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Masya Allah, Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, saat itu Rasulullah SAW meletakkan kepala beliau di atas dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata saat itu Rasulullah menghadapi peristiwa besar, dan itu musibah bagi umat Islam seluruh dunia. Ternyata beliau menghadapi sakratul maut. Terucap dalam ucapan beliau yang pertama, ummati, ummati, ummati. Masya Allah, saat menghadapi sakratul maut, Rasulullah SAW masih memikirkan umatnya. Luar biasa. Beliau tidak memikirkan istri, anak, keluarganya, enggak. Tapi saat menghadapi sakratul maut, yang dipikirkan oleh Rasul adalah umatnya. Masya Allah, malaikat Jibril alaihissalam memberikan busra, berita gembira kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, umatmu umat akhir zaman, tapi umatmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tersenyum bahagia Rasul. Kemudian di penghujung waktu duha, Rasulullah memberi wasiat terakhir, as-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Ini wasiat terakhir Rasulullah saat menghadapi sakratul maut. Artinya jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Jadi wasiat Rasulullah yang terakhir, kita disuruh menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Itulah wasiat terakhir Rasulullah saat menghadapi sakratul maut. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mencoba untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah. Kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Memang kalau kita memikirkan umat, berat, Pak. Berat. Ya. Mungkin kalau orang nggak punya iman, ya kan, itu bisa depresi, tidak hanya stres, tapi depresi. Ya. Tapi karena kita diberikan al-iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada motivasi, ada spirit, ada semangat. Kita mikirkan umat saja sudah dapat pahala. Karena di sana ada motivasi iman tadi. Ada pahala. Kita mikirkan umat saja sudah dapat pahala. Apalagi kita berbuat, kita action di tengah-tengah umat. Masya Allah, plus-plus di hadapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Mohon maaf, prolognya selesai. Langsung Persneleng 3. Ada lembaga intelijen dunia, yaitu National Intelligence Council, yang pusatnya di California, Amerika Serikat. Jadi National Intelligence Council ini sebuah lembaga Dewan Intelijen Nasional Amerika yang terbesar. Dia menaungi kurang lebih 15 negara. Mereka melakukan riset, dan hasil risetnya dipublish di media internasional. Yang pertama, digambarkan 15 tahun ke depan, start 2020, 15 tahun ke depan, China dan India akan menjadi pemain penting dalam aspek ekonomi dan politik dunia. Itu hasil risetnya. Yang kedua, seluruh dunia masih dipimpin oleh Amerika. Dalam hal ini kalau bahasa akidah kita, Yahudi internasional. Ya. Dan itu fakta empiris nyata di lapangan. Indonesia tidak hanya dicengkram oleh Cina dan Amerika, tapi Indonesia dicengkram yang lebih dahsyat dari itu, yaitu GP, Global Predator, yang sering disebut dengan elit global, yang dulu dimotori oleh Rothschild dan Rockefeller, sekarang dikendalikan oleh George Soros dan Henry Kissinger. Itu yang harus dipahami. Makanya jangan kaget Presiden Prabowo menjadi target oleh George Soros untuk dikudeta. Dan itu benar-benar empiris, nyata di lapangan. Bagaimana kekuatan media informasi di Indonesia, media mainstream di Indonesia, hampir 90% dikuasai oleh George Soros. Gitu. Dan itu sudah benar-benar terdetek oleh Presiden Prabowo. Bahkan beliau memberikan statement di media. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, hasil risetnya ini dengan judul Mapping the Global Future. Jadi akan muncul New Islamic Caliphate. Artinya sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global barat. Itu diprediksi tahun 2020 akan muncul. Masya Allah, ternyata terjadi betul, yaitu bulan Juli 2020, dimotori oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Beliau benar-benar mengagetkan dunia. Jadi Hagia Sophia dilaunching menjadi sebuah masjid, dan itu dilakukan benar-benar itu menggetarkan dunia. Sholat Jum'ah pertama kali, ya, bulan Juli 2020. Dan yang Presiden Turki Tayyip Erdogan dalam acara formalnya yang diundang menjadi qari itu pemuda Aceh Darussalam. Karena apa? Presiden Turki Tayyip Erdogan mengingat sejarah
Aceh itu masuk wilayah kekhalifahan Turki Utsmani. Bahkan Presiden Prabowo Subianto ketika Presiden Thayyip Erdogan datang ke Indonesia, beliau memperlihatkan bagaimana hubungan Indonesia dan Turki itu sudah berjalan hampir kurang lebih 500 tahun. Dan itu disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada saat Kongres Umat Islam Indonesia. Dan waktu itu dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam seluruh Indonesia di Keraton Yogyakarta. Jadi Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini dalam pidato, dalam sambutannya, beliau menyampaikan tepat tahun 1479 Miladiyah, kekhalifahan Turki Utsmani mengangkat Sultan Raden Patah untuk menjadi Khalifatullah ing tanah Jawa. Apa bukti konkretnya? Sultan Hamengkubuwono ke-10 menunjukkan bukti konkretnya itu di depan tokoh-tokoh Islam seluruh Indonesia pada saat Kongres Umat Islam di Indonesia. Apa? Bendera dari kain kiswah Ka'bah. Yang pertama warna ungu kehitam-hitaman, bertuliskan La ilaha illallah. Kemudian bendera warna hijau bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Dan bendera itu sampai sekarang disimpan rapi di Keraton Yogyakarta. Jadi 1479 Miladiyah atau Masehi, kekhalifahan Turki mengangkat Sultan Raden Patah, sehingga muncullah kerajaan Islam Demak, yang waktu itu Sultan Raden Patah secara formalitasnya diangkat secara resmi sebagai Khalifatullah ing tanah Jawa itu oleh Sunan Ampel. Dan semua wali songo itu menjadi Dewan Suro kerajaan Islam Demak. Kemudian dilanjutkan kerajaan Mataram Islam. Itu. Tapi aneh bin ajaib, kerajaan Islam Demak 1479 Miladiyah disambung dengan kerajaan Islam Mataram. Sampai hari ini sejarah itu ditutup rapat-rapat. Ini jahatnya penjajah Belanda. Sehingga anak-anak kita sekarang, cucu-cucu kita sekarang benar-benar di brainwash, dicuci otaknya. Tiap hari yang dimasukkan ke dalam fikrah pemikiran anak-anak kita itu kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Hindu Mojopahit. Terus itu. Padahal kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam Mataram, Masya Allah, itu sudah mentadbiqus syariah, menegakkan syariat Islam. Tapi cerita sejarah itu disimpan rapat-rapat di Museum Leiden Belanda sampai hari ini. Tidak pernah diungkap, tidak pernah ditulis dalam sejarah. Inilah yang sering disebut dengan gerakan nativisasi, meminggirkan sejarah perjuangan Islam di Indonesia. Benar tidak kira-kira anak-anak kita pernah tidak artinya belajar sejarah kerajaan Demak, Mataram? Tidak. Anak-anak kita, cucu-cucu kita dipaksa untuk menerima kerajaan Buddha Sriwijaya, kerajaan Hindu Mojopahit. Nah ini
sebagai bahan introspeksi. Jadi kita mayoritas, tapi dari aspek sejarah kita benar-benar dipaksa untuk menenggelamkan sejarah perjuangan Islam di Indonesia. Tapi alhamdulillah Presiden Prabowo Subianto benar-benar memperlihatkan itu di depan Presiden Turki Tayyip Erdogan ketika di Jakarta. Jadi bukti-bukti sejarah hubungan Turki dengan Indonesia itu sudah dibangun 500 tahun yang lalu. Luar biasa. Ini alhamdulillah. Makanya Presiden Prabowo sekarang belajar mempelajari bagaimana sejarah Islam itu. Alhamdulillah. Bahkan beliau sampaikan ketika sidang tanwir di NTT, beliau sampaikan. Nah, itu. Alhamdulillah baru kali ini presiden yang mencoba mempelajari sejarah Islam. Alhamdulillah Menteri Kebudayaannya Dr. Fadlizon, insya Allah beliau tahap demi tahap akan merubah kondisi penulisan sejarah, dan ini sudah beliau laksanakan lewat Dr. Fadlizon. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan tentang Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu mulai dari zaman Orde Baru, mulai zaman Orde Lama sampai Orde Baru. Itu anak-anak kita, cucu-cucu kita itu langsung benar-benar Kartosuwiryo pemberontak, pengkhianat, apalagi ini. Udah macam-macam sudah. Ya. Pemberontak, pengkhianat bangsa. Tapi alhamdulillah Dr. Fadlizon yang sekarang jadi Menteri Kebudayaan, yang sekarang itu, beliau menemukan 81 foto Kartosuwiryo. Akhirnya beliau setelah 50 tahun eksekusi mati Kartosuwiryo yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, padahal itu teman sak pondokan. Jadi Kartosuwiryo Soekarno itu mondok bareng di Penilih Gang 7 Surabaya kepada kiainya itu Haji Umar Said Cokro Aminoh. Mondok bareng, tidur bareng, ya kan, belajar bareng. Ya Allah, tega sekali Soekarno gara-gara berbeda ideologi. Karena yang istiqomah memegang ideologi Islam itu adalah Kartosuwiryo. Sehingga akhirnya Profesor Anhar Gonggong, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, begitu diperlihatkan oleh Dr. Fadlizon di Taman Mini Indonesia Indah, ya, 81 foto Kartosuwiryo, perjuangan Kartosuwiryo sampai eksekusi mati. Akhirnya Profesor Anhar Gonggong, astagfirullah, saya salah telah menulis. Beliau tulis buku Kartosuwiryo dari patriot menjadi pemberontak. Sudah kadung beliau. Bahkan beliau Profesor Anhar Gonggong itu kan orang sekuler, ya kan? Beliau menyatakan satu-satunya ulama yang mensarah kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah itu adalah Kartosuwiryo. Satu-satunya ulama di Indonesia yang mensarah kitab Al-Ahkam Sultaniyah, bagaimana syariat ini mengatur menyelenggarakan sebuah negara, itu Kartosuwiryo. Jadi sarahnya ini kitab gundul, Pak, kitab berbahasa Arab. Berarti kata Profesor Anhar Gonggong, Kartosuwiryo itu seorang yang alim. Bahkan sebelum beliau diperintah oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk gerilya ke Jawa Barat, karena waktu itu pasca perjanjian Renville dengan Belanda, pasukan Siliwangi wajib ditarik ke ibu kota negara Yogyakarta. Sehingga akhirnya Jawa Barat kosong.
Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan pada Kartosuwiryo untuk bergerak menuju Jawa Barat, mempertahankan Jawa Barat, sehingga beliau perang gerilya melawan Belanda. Dan itu ditulis oleh Bung Tomo dan Menteri Dalam Negeri era Soekarno, yaitu Burhanuddin Harahap, ya, tahun 1977. Tapi kan beliau sudah dieksekusi mati. Karena waktu itu tidak ada HP, Pak. Tidak ada HP. Sehingga terjadi miss antara Presiden Soekarno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kartosuwiryo untuk melakukan perlawanan gerilya hampir 13 tahun di Jawa Barat. Karena pasukan Siliwangi pasca perjanjian Renville harus ditarik, sehingga wilayah Indonesia waktu itu sudah dikuasai kembali oleh Belanda. Wilayah Indonesia itu cuma Yogyakarta, yang lain sudah dikuasai. Jadi vakum, pemerintahan itu vakum. Nah, dikira oleh Presiden Soekarno, Kartosuwiryo berontak. Karena waktu itu tidak ada HP. Nah, kalau ada HP, mungkin Panglima Besar Jenderal Sudirman ngirim WA ke Presiden Soekarno bahwa Kartosuwiryo saya perintahkan untuk menjaga Jawa Barat. Tapi sudah kadung ini tadi, sampai akhirnya beliau dieksekusi mati. Sampai akhirnya Profesor Anhar Gonggong begitu melihat 81 foto itu, akhirnya beliau mengambil kesimpulan, Kartosuwiryo itu pahlawan Islam sejati. Masya Allah. Bahkan sebelum beliau diperintah oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman ke Jawa Barat, itu beliau ditawari untuk menjadi Wamenhan, Wakil Menteri Pertahanan. Berarti Kartosuwiryo itu orang penting lah. Itu ditulis oleh Bung Tomo yang peristiwa 10 November, Bung Tomo. Tapi sudah kadung dieksekusi. Alhamdulillah, sekarang sejarah itu mudah-mudahan oleh Menteri Kebudayaan Dr. Fadlizon akan dirubah. Inilah jadi fitnah itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi poin ketiga ini sudah dimulai dari Turki. Bahkan Indonesia dalam konstitusi negaranya di alinea pertama, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Padahal sebenarnya Pak, kalau sebelum 14 Juli 1945, sebelum Indonesia merdeka, itu teks aslinya Piagam Jakarta itu pertama diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kata Bismillahirrahmanirrahim di alinea pertama dan Bismillahirrahmanirrahim di alinea keempat. Kemudian atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Itu dihapus atas perintah Soekarno pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 14 Juli 1945. Itu atas perintah Soekarno. Karena Soekarno tidak ingin nilai-nilai Islam muncul dalam konstitusi negara. Sehingga akhirnya Piagam Jakarta dirubah jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bismillahirrahmanirrahim alinea pertama, alinea keempat, Soekarno minta dihapus gitu. Nah, setelah Soekarno mati diteruskan oleh anaknya, siapa? Megawati, ya kan? Sehingga Pancasila dirubah jadi Trisila Ekasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang di situ pada saat Piagam Jakarta oleh Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, itu benar-benar dia tiga ulama ini ittiba kepada Rasulullah.
Karena Rasulullah ketika membangun daulah Islam di Madinah Al-Munawwarah, beliau tegakkan piagam Madinah. Ulama kita ketika mendirikan daulah Indonesia, piagam Jakarta. Nah, itu sila pertama oleh ulama-ulama, 3 ulama kita, ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang sudah pernah saya sampaikan itu, ya kan, terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Soekarno, sehingga muncul info umat Kristiani itu 1 hari setelah Indonesia merdeka, proklamasi jam 10 sore hari sudah ada skenario penghapusan 7 kata dalam piagam Jakarta. Infonya, umat Kristiani dari Indonesia bagian timur memberikan ultimatum lewat ofisir Jepang Laksamana Maeda. Kalau 7 kata dalam piagam Jakarta tidak dihapus, umat Kristiani akan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Ternyata wartawan Tempo, Seiko Ogawa, wawancara kepada Laksamana Maeda, apakah benar umat Kristiani bagian timur memberikan ultimatum kalau 7 kata dalam piagam Jakarta tidak dihapus, umat Kristiani akan lepas? No, tidak. Bahkan sampai Profesor Yusril Ihza Mahendra ketika jadi Menkumham, beliau terbang ke Jepang cari rumahnya Laksamana Maeda, ofisir Jepang itu. Tidak tahunya sampai di sana Laksamana Maeda mati. Tapi Yusril tidak putus asa. Beliau cari ajudannya. Alhamdulillah ketemu. Karena ajudan itu tahu, menit ke menit itu tahu betul. Akhirnya ditanya oleh Profesor Yusril, apakah benar sore hari setelah proklamasi di Jakarta ada ultimatum dari umat Kristiani agar 7 kata itu dihapus, kalau enggak umat Kristiani akan. Jawabannya no, tidak. Berarti ini pengkhianatan. Sampai akhirnya Bung Hatta minta kepada Pak Kasman Singodimedjo. Pak Kasman Singodimedjo akhirnya lobby-lobby. Karena apa? Kiai Haji Mutakhir perjalanan pulang. Karena itu pasca proklamasi, Kiai Haji Wahid Hasim perjalanan pulang ke Jombang. Kemudian Kiai Haji Agus Salim perjalanan pulang, sehingga akhirnya Pak Kasman Singodimedjo diminta oleh Bung Hatta untuk lobby kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Allahumma yarham. Wah, akhirnya Pak Kasman itu, Pak, benar-benar bahasanya itu bahasa kromo inggil, Pak, supaya Pak Ki Bagus itu menerima 7 kata itu dihapus. Tapi insya Allah saya husnudon kepada Pak Ki Bagus Hadikusumo. Insya Allah beliau itu istiharah dulu, nggak gegabah gitu. Beliau waktu itu mencoba untuk membandingkan antara perjanjian Hudaybiyah ketika Rasulullah dengan orang kafir Quraisy dengan apa yang terjadi di Indonesia, sehingga akhirnya Bapak Ki Bagus Hadikusumo mencoret dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret, sehingga yang tersisa ketuhanan. Beliau istihad, Pak Ki Bagus Hadikusumo istihad. Kalau syariat dihapus, kita harus berjuang yang lebih tinggi dari syariat. Apa? Tauhid. Akhirnya beliau tambah yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Makanya dalam konstitusi negara kita, negara Republik Indonesia negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia itu dibangun di atas landasan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi setelah Soekarno mati, diteruskan anaknya
Akhirnya ketuhanan yang Maha Esa 2014 diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Astagfirullah. Sampai akhirnya muncullah mulai dari pusat sampai desa. Kita dipaksa untuk menerima kearifan budaya lokal untuk melaksanakan sila pertama ketuhanan yang berkebudayaan. Sehingga akhirnya di Malang budaya syirik akbar itu benar-benar merata di mana-mana. Bantengan, berot, merata di Malang Raya. Setelah anaknya merubah merubah ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan, diteruskan petugasnya Mr. Mulyono. Akhirnya Pancasila dia benar-benar langsung dienyahkan oleh Mr. Mulyono, dimulai dengan undang-undang HIP, muncul kepres, muncul inpres, sehingga akhirnya segala sumber hukum di Indonesia bukan lagi Pancasila, tapi sumber dari segala sumber hukum adalah Mr. waktu itu 10 tahun. Sehingga Mr. Mulyono mengendalikan eksekutif, legislatif dan yudikatif itu di dalam genggaman Mr. Mulyono. Itu sejarahnya. Jadi ini tafsiran penafsiran poin pertama ini dikorelasikan dengan Indonesia. Kemudian yang keempat, ciri ideologi setan itu tidak mau mengadopsi nilai-nilai liberal dari Barat. Itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Tony Blair membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Adiknya masuk Islam. Adiknya Tony Blair masuk Islam, Allah beri hidayah. Jadi kakaknya kafir yang kafah, adiknya muslim yang kafah, muslimah yang kafah. Ini Pak, makar Allah lebih dahsyat. Ini jadi beliau menjadi muslim merupakan satu kedamaian katanya. Ini adiknya Tony Blair. Inilah makar Allah. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu di akhir pemerintahan SBY, waktu itu kan cengkraman Amerika kan cukup kuat. Nah, di akhir pemerintahan SBY akhirnya saya di pondok kita ngadakan seminar sehari, mulai pagi sampai zuhur, membongkar konspirasi Amerika dalam menghancurkan Islam di Indonesia. Aman Pak, alhamdulillah aman. Tapi aneh Pak, ketika sekarang Indonesia dicengkeram oleh Cina, saya diundang sabab pemuda-pemuda Islam diadakan di Gedung Muamalah. Nah, pemuda-pemuda ini saya mikir ini harus dibangkitkan semangatnya. Akhirnya saya kasih judul konspirasi Cina dalam menghancurkan Islam di Indonesia, dalam menjajah Indonesia. Jadi imperialisme Cina di Indonesia. Wah, akhirnya ya Allah, langsung Kapolresta datang ke rumah saya. Ustaz, jangan diteruskan. Kalau diteruskan, nah ini, jadi ada ancaman. Sehingga akhirnya waktu itu saya ditunjukkan oleh Kapolresta di Malang, di rumah saya waktu itu. Nah, saya sampaikan, saya mengajukan argumen, Pak Kapolresta, saya mengambil judul imperialisme Cina di Indonesia itu tujuannya untuk membangkitkan semangat pemuda-pemuda Islam di Malang Raya ini supaya kecintaan kepada negara ini semakin tinggi.
Tapi itu tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Tidak ada solusi. Akhirnya tiba-tiba saya ditelepon oleh Ustadz Farhan bin Talib. Ustadz Andri, ngalah saja. Akhirnya sudah nggak jadi, Pak. Nggak jadi acara itu. Padahal kenyataannya kan kita dijajah oleh Cina. Nggak boleh. Jadi ngerasani Cina itu nggak boleh. Apalagi bongkar penjajahan Cina di Indonesia, nggak boleh. Karena waktu itu masih di bawah rezim Mr. Mulyono, nggak boleh. Ya, bahkan sampai waktu 212 saja, itu 212, itu Kapolresta datang ke rumah saya, Ustaz, jangan ke Jakarta. Kita Ustadz harus ikut melakukan umroh. Jadi saya diumrohkan oleh Kapolresta. Nah akhirnya, tapi syaratnya tidak boleh berangkat ke Jakarta. Akhirnya apa? Langsung, Pak Kapolresta, mohon maaf, saya kebetulan ada amanah dari masyarakat Malang Raya untuk menyampaikan bantuan sosial ke Palu, Sulawesi Tengah. Waktu itu terjadi gempa. Nah, di Palu kan itu kan ngeri itu kan, Pak. Satu desa yang tempat kemaksiatan itu, ya kan? Itu seperti di blender. Jadi rumah berapa tumpuk itu rumah itu ke bawah bersusun gitu. Seperti di blender gitu. Bahkan tanah itu bergerak itu sampai pergerakan tanah itu sampai 1 kilo, sehingga akhirnya merepotkan BPN, Badan Pertanahan. Jadi tanahnya itu bisa bergerak, Pak, sampai jarak jauh seperti itu. Setelah gempa itu, akhirnya saya langsung mohon maaf Pak Kapolresta, saya nggak bisa untuk menerima ini umroh dari Bapak Kapolresta ini. Saya dapat amanah. Akhirnya sudah saya terbang ke Palu bersama anak saya. Sampai di Palu saya ditelepon oleh Kapolresta Malang. Ustadz, posisi di mana ini? Ya, HP saya on anunya, Sherlocknya itu saya on. Oh iya, ternyata di Palu betul. Besok paginya langsung saya matikan HP. Saya terbang ke Jakarta, ikut 212. Nyampe di sana, itu kan sebelumnya kan sebelum sholat tahajud itu kan diawali orasi kan. Nah, orasi mewakili Jawa Timur. Nah, saya diminta untuk mewakili Jawa Timur di Monas itu. Ya, itu. Jadi enggak tahu itu, mungkin Kapolresta marah itu. Wis dikai umroh ora gelem. Nah itu. Umroh lho, Pak. Saya enggak, karena syaratnya itu tadi enggak boleh ke Jakarta, hadiahnya umroh. Nah, itulah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hasil daripada seminar sehari di pondok kami, kita bisa mengambil kesimpulan imperialisme Amerika itu senjata yang digunakan untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Ini senjatanya, Pak. Demokrasi, HAM, liberalisasi, pluralisme, sekularisme, privatisasi. Jadi kalau dulu privatisasi, kalau zaman Cina, imperialisme Cina sekarang investasi. Kalau dulu privatisasi. Jadi kalau sekarang investasi. Jadi kalau bahasa kampung, ngutangi. Jadi Indonesia itu diutangi. Yang pertama, privatisasi diutangi oleh Amerika, investasi diutangi oleh Cina. Nah itu. Ini senjata untuk melemahkan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, terakhir tadi itu deradikalisasi. Ini proyek deradikalisasi, itu proyek deislamisasi.
Satu-satunya pengurus Majelis Ulama Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa deradikalisasi itu adalah deislamisasi. Jadi proyek ini, ya Allah Pak, biayanya besar, jutaan US dollar. Seminar-seminar deradikalisasi Islam itu diadakan di hotel-hotel bintang 5. Pensupportnya adalah Mabes Polri. Akhirnya Majelis Ulama Surakarta yang dipimpin oleh Profesor Dr. Zainul Arifin mengeluarkan fatwa deradikalisasi Islam itu sama dengan deislamisasi, pemurtatan, Pak. Berani itu, Pak. Makanya Majelis Ulama yang paling nakal se-Indonesia ini cuma ada 2, Majelis Ulama Surakarta dan Majelis Ulama Jawa Timur. Kalau Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa Syiah bukan Islam, berani, Pak. Itu Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Nah, kalau Majelis Ulama Surakarta dipimpin oleh Profesor Dr. Zainul Arifin. Proyek deradikalisasi Islam itu proyek deislamisasi, pemurtatan. Nah, sekarang dikembangkan oleh Cina. Rujuk ilal Quran was sunnah, kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu oleh Cina disebut radikal. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam menjadi musuh nomor 1 sampai sekarang. Itu yang harus kita pahami. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya terbatas, saya persingkat. Ada matrik ideologi di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 ideologi di dunia ini kalau kita ringkas. Ideologi yang pertama, kapitalisme. Ini yang dimotori oleh Amerika, negara-negara barat, ya kan? Akidahnya sekuler. Dia ngakui Tuhan, tapi dia nolak aturan Tuhan. Itu sekuler. Sistem aturannya demokrasi liberal, sistem pemerintahannya. Kemudian ideologi yang kedua, sosialisme komunis. Akidahnya ateis, tidak mengakui Tuhan. Peraturannya, sistem pemerintahnya demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga, ideologi Islam. Akidahnya tauhid, la ilaha illallah, dan dia tatbiqus syariah, dia tegakkan syariat Allah. Atur sistemnya, sistem pemerintahnya syura. Kalau di Indonesia musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu sudah jati diri bangsa. Nah, ternyata 3-tiganya ini dipakai di Indonesia, Pak. Kemaruk Indonesia ini, ya kan? Pasca merdeka pakai sistem syura, ya kan? Kemudian pada saat menjelang Orde Baru pakai demokrasi, di akhir Orde Lama Soekarno pakai demokrasi terpimpin, sehingga muncullah peristiwa G30S PKI. Orde Baru pakai demokrasi liberal. Orde Reformasi sampai sekarang demokrasi liberal yang kafah, Pak, sampai sekarang. Berarti, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tarik benang merahnya, berarti kita itu, keberagamaan kita itu masih isyrik, Islam bercampur syirik. Kita Islam, tapi sistem politik kita syirik. Itu kalau kita jujur seperti itu. Syekh As-Singkiti rahimahullah, beliau adalah ulamanya para masyayikh, jadi syekhnya para masyayikh, syekhnya para syekh. Syekh As-Singkiti rahimahullah mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek sistem atau aturan, kedua-duanya musyrik. Astagfirullah. Berarti, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, berat, Pak, berat. Padahal fadilahnya, kalau kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, artinya ideologinya Islam, aturannya juga Islam. Itu sekarang berat, Pak. Padahal itu fadilahnya besar dalam satu hadits qudsi.
Kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, ya bena Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil khataya, kalau kamu datang kepada Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, artinya pada saat akhir kehidupan kita, kita tidak berbuat syirik, kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, ataituka biqarabiha maghfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Masya Allah, itu fadilahnya kalau kita menjadi hamba Allah yang muwahhid. Walaupun kita bawa dosa seluas bumi, tapi saat akhir kehidupan kita, kita tidak berbuat syirik, kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah, Allah berikan 0. Kita bawa dosa seluas bumi, karena kita bertauhid, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula, berarti 0, 0. Masya Allah, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah. Janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Tapi syaratnya tidak boleh isyrik, Pak. Isyrik tidak boleh. Saya kira itu karena waktunya terbatas. Insya Allah kita lanjut Jumat ketiga maghrib ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.